Halo semuanya. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dalam menanggapi lukisan Mona Lisa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cika Bunga Cecilia. Perkenalkan, nama saya Desi Ranur. Nama saya Elena Juniasari dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Ramila. Saya Titania Delanti Putri. Nah, sebelum itu kami akan memberitahu apa itu teks tanggapan. Teks tanggapan adalah sebuah teks yang bisa disampaikan melalui komentar, evaluasi, kritik, pujian, dukungan, hingga penolakan terhadap suatu hal. Beberapa hal yang dapat ditanggapi biasanya berasal dari sudut pandang atau pengamatan yang muncul dalam pemikiran seseorang. Struktur teks tanggapan. 1. Konteks. Konteks mencakup apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, seni budaya. Bahasa yang dipergunakan yaitu bahasa deskriptif. 2. Deskripsi. Deskripsi mencakup apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkannya. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa deskriptif. 3. Penilaian. Penilaian mencakup apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Bahasa yang digunakan yaitu kata-kata yang mengungkapkan penilaian berupa pujian dan kritik. Nah, agar pujian yang kita berikan lebih terkesan, kita harus memuji secara tepat. Bagaimana caranya? Memuji secara tepat, tulus, bukan basa-basi. Memuji tidak dengan sungguh-sungguh akan dapat dirasakan. Sebaliknya, jika pujian itu sungguh-sungguh, tulus, bukan sekadar basa-basi, dapat dirasakan dan orang senang dengan apa yang kamu katakan. Hormati, hargai. Jangan sampai niat memuji malah diterima sebaliknya. Hindari ungkapan penjelasan yang tidak perlu. Waktu. Ada pujian yang bisa diberikan kapan saja dan ada yang harus diberikan dalam situasi tertentu. Paling tepat, pujian diberikan setelah seseorang mengajarkan sesuatu dan sangat baik. Berikan rasa nyaman. Tujuan memuji adalah untuk orang lain, bukan membicarakan diri sendiri. Jangan membicarakan diri sendiri, apalagi jika maknanya berlawanan. Ini membuat orang yang dipuji merasa tidak nyaman. Mengkritik juga ada caranya loh. Bagaimana bentuk kritik yang baik dan benar? Mengkritik. Memberi kritik yang benar akan mendorong seseorang untuk berkembang lebih baik. Kritik membangun konstruktif, dapat meningkatkan karakter orang, dan menghindari, menyalahkan, dan menyerang pribadi. Kritik yang harus dihindari adalah kritik yang hanya mencari kesalahan, merendahkan, menjelekkan, dan menyakiti orang. Mengkritik itu untuk membantu orang, bukan karena kamu merasa tidak suka atau merasa orang lain perlu mendengar pendapatmu. Aturan utama, tidak boleh mengkritik orang di depan muka umum atau di depan orang lain. Sebelum itu, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah dalam posisi layak untuk memberi kritik. Fokus utama dan pertama kritik adalah pada kekuatan keunggulan, bukan menunjukkan kelemahan keburukan. Jika teman-teman merasa sungkan ketika memberi kritikan, teman-teman bisa menggunakan alternatifnya. Alternatif, saran, bukan kritik. Banyak orang beranggapan kritik itu menyerang pribadi, meskipun kritiknya santun dan berfokus pada tindakan bukan orang, atau bertujuan meningkatkan kebaikan orang lain. Alternatif dari kritik adalah saran. Saran itu bersifat positif, dapat dilihat sebagai bantuan, sebagai instrumen untuk peningkatan dan perubahan. Dalam banyak hal, saran lebih berguna daripada kritik meskipun tidak selalu. Inilah teks tanggapan hasil diskusi kelompok 2 mengenai lukisan Mona Lisa. Lukisan ini dilukis oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1503 sampai 1506 dan diberi nama Mona Lisa. Media yang digunakan yaitu cat minyak. Leonardo da Vinci merupakan salah satu seniman terbesar yang dikenal dunia. Leonardo lahir pada tanggal 15 April 1452 di Anciano, Italia. Karya Leonardo yang paling terkenal adalah
The Last Supper, dan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh Leonardo adalah lukisan minyak di atas kayu poplar. Lukisan itu berasal dari Itali yang dimiliki oleh pemerintah Prancis dan dipamerkan di Museum de Louvre di Paris. Da Vinci diduga menggunakan model pria dan wanita untuk membuat Mona Lisa. Lukisan ini juga dikerjakan secara bertahap selama beberapa tahun. Ada teori lain tentang identitas Mona Lisa yang membawa perspektif yang sama sekali baru ke dalam karya Da Vinci. Mona Lisa sebenarnya adalah potret diri Leonardo da Vinci sebagai seorang wanita. Mona Lisa dilukis oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1503. Secara luas dianggap sebagai lukisan paling terkenal sepanjang masa. Lukisan tersebut divisualisasikan seorang wanita berambut keriting kecoklatan mengenakan sebuah gaun kecoklatan. Dalam lukisan ini, terlihat Mona Lisa memiliki hidung yang mancung dan tidak memiliki alis. Lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci ini memiliki background yang menggambarkan pemandangan danau dan pegunungan. Lukisan ini pun memiliki ciri khas tersendiri karena modelnya tidak memakai perhiasan satupun, bahkan tidak memiliki alis mata. Senyuman Mona Lisa dianggap sebagai yang paling menarik dan mengundang rasa penasaran. Senyuman yang tergambar dalam lukisan tersebut memang sangat misterius karena setiap orang dapat menginterpretasikannya dengan berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai senyuman kebahagiaan, ada juga yang melihat senyuman ketakutan. Terkadang seseorang melihat senyuman kebahagiaan ketika melihat ke arah bibirnya, namun setelah melihat ke arah matanya, maka senyuman tersebut akan berubah sensasinya. Inilah kritik dan pujian kami terhadap lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa mengandung makna tertentu yang hanya diketahui oleh sang pelukis. Makna yang terkandung tidak diberitahukan kepada peminat lukisan. Menjadi banyak teori mengenai lukisan ini. Pusat perhatian dari lukisan ini dapat terlihat jelas, yaitu pada senyuman Mona Lisa. Lukisan ini mempunyai nilai seni yang tinggi karena dilukis oleh seorang seniman terkenal, yakni Leonardo da Vinci. Lukisan Mona Lisa dikerjakan sangat lama dan tidak diketahui siapa sebenarnya sosok Mona Lisa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.